Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang bab peran lembaga-lembaga keuangan, bank sentral dan bank umum. Saya Muhammad Farah Syamanullah selaku moderator, dan anggota saya yang kedua Koirunisa Abidah, dan yang ketiga Siti Komariah. Langsung saja. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Komariah, NPM 34. Sebelum kita membahas tentang peran lembaga-lembaga keuangan, bank umum dan bank sentral, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang lembaga keuangan. Apa sih lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan, menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lainnya, misalnya seperti kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Koirunisa Abidah, NPM 19187203065 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3B. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah suatu badan usaha yang menyodorkan jasa-jasa keuangan dan memikat dana dari penabung secara langsung. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga untuk menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Selanjutnya, lembaga keuangan bank sendiri terbagi menjadi 3, yaitu bank umum. Bank umum adalah suatu lembaga keuangan yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Yang kedua, bank sentral. Bank sentral sendiri mempunyai tugas untuk memelihara agar sistem moneter bekerja secara efisien. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya untuk deposito berjangka, tabungan, atau dalam bentuk lainnya. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank yaitu pasar modal, pasar uang, dan valuta asing, pegadaian sewa guna usaha atau leasing, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, anjak piutang atau factoring, modal ventura, dana pensiun, dan kartu plastik atau kartu kredit. Peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri memiliki peran untuk mengumpulkan dana secara langsung dari masyarakat yang berwujud tabungan atau mengumpulkan dana sebagai syarat keanggotaan, serta menyalurkan lagi dana tersebut untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk pinjaman, serta kebutuhan dana nasabah yang lainnya. Keuangan sendiri di dalam setiap negara. Pertama ialah tempat pengalian aset atau asset transmutation. Kedua, pengaturan likuiditas dalam perekonomian. Ketiga, penyelenggara alokasi pendapatan atau ICOM location. Keempat, sebagai wadah berbagai transaksi keuangan. Kelima ialah sebagai lembaga perantara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan lembaga keuangan dalam suatu perekonomian. Yang pertama, mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi akibat adanya transaksi yang dilakukan. Kedua, aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Ketiga, mengurangi kemungkinan rugi atau resiko yang
untuk melakukan transaksi dalam berbagai hal. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas adalah dalam kepentingan likuiditas, para pemilik dana menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, pengalian aset. Pengalian aset di sini, bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus kepada unit defisit. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi peran bank menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Peran bank sentral adalah sebagai bank bagi bank atau the bankers bank. Maksudnya di sini ialah sebagai sumber untuk peminjaman bagi bank ketika bank yang bersangkutan kesulitan likuiditas. Kemudian melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan, penanggungan transaksi giro, dan yang terakhir ialah melakukan riset-riset ekonomi atau economic research. Di sini saya akan melanjutkan tentang tingkat bunga dan surat berharga. Tingkat bunga dan surat berharga yaitu suatu surat berharga merupakan suatu hak atas pembayaran sejumlah tertentu uang di masa datang dan memberikan penghasilan berupa bunga atau dividen kepada pemegangnya. Harga yang terjadi dalam transaksi jual beli tidak mesti sama dengan harga yang dinyatakan dalam surat berharga. Perbedaannya merupakan penghasilan bagi pembeli. Surat berharga sendiri adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Ya, kemudian tingkat bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dan berpengaruh pada bank umum maupun bank sentral. Di sini juga tingkat bunga mempengaruhi keberlangsungan bisnis pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Tingkat bunga akan mempengaruhi volume antar jumlah uang yang beredar. Ya, sekian, terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin minta maaf apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.